Halo guys, welcome back to Versus Things. Kali ini kita bahas apa? Glamping versus hotel. Jadi Ini dua konsep yang berbeda. Ya. Dan Tapi ya bagaimana ya perbedaannya ini? Maksudnya lebih cocok yang mana ya? benar. Dan glamping itu bisa disebut bobo cabin juga. Jatuhnya kan glamping Iya maksudnya seperti bobo cabin. seperti bobo cabin. Ada yang seperti bobo cabin gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas dulu satu persatu. Mari kita lihat. Pertama, gambaran dari glamping sendiri itu gimana? Biasanya glamping itu dia bedanya dengan hotel biasa itu adalah tempatnya. Benar. Misalnya itu dia di tengah hutan, di pegunungan, atau ya di alam-alam gitu, entah ada sungai, danau gitu-gitu ya. Nah, perbedaannya sama hotel gimana? Perbedaannya sangat beda sih. Jatuhnya kan kalau misalnya glamping atau disebut bobo cabin itu dia bercampur dengan alam ya. Maksudnya view-nya langsung sama alam. Kalau sama hotel kan berbeda gitu. Itu sih bedanya banyak sebenarnya. Iya, jadi misalnya kalau hotel itu dia ada kayak gedung yang udah satu kamar itu udah ada kamar-kamar lain berapa lantai, ada gedung sendiri gitu. Sementara glamping itu kayak satu kamar itu kayak ada satu pondok atau apa gitu. Jadi kayak tempatnya juga biasanya glamping itu ya lumrahnya kan di alam, sementara hotel itu di kota juga Gedung udah gitu loh. biasa gitu kan. Nah, Sangat berbeda sekali. Nah, jadi untuk vibe-nya gitu dari fasilitas sih tergantung sih, tapi kebanyakan itu untuk hotel kan dia apalagi hotelnya yang lengkap, yang bintang 5 gitu, fasilitasnya itu lebih lengkap hotel sebenarnya ya, apalagi hotelnya yang lengkap yang bintang 5 gitu-gitu, dia pasti udah ada kayak entah spa, gym gitu-gitu kan. Breakfast gitu-gitu. Iya, breakfastnya itu biasanya kalau cabin atau glamping gitu dia bukan ala carte ya? buffet gitu, bukan buffet gitu kan, malah ala carte gitu dia kan, kayak satu aja menunya dipilih gitu kan. Ya benar. Nah, jadi untuk vibe-nya itu overall seperti itu sih. Tapi kemungkinan juga glamping itu nggak dapat sarapan juga sih, nggak dapat breakfast juga. Iya, jadi gue pernah gitu di Bobo Cabin dia ada ngasih opsi sarapan, tapi dipilihin mau menu apa buat besok gitu kan. Tapi banyak menunya, maksudnya Enggak sih, paling ada 2 atau 3 menu, entah nasi goreng atau nasi bubur atau apa gitu. Jadi milih buat itu kan. Sementara hotel kan kita tahu sendiri, dia pagi hari itu lu punya banyak pilihan yang bisa lu ambil, kayak banyak atau enggak banyak gitu-gitu kan. ada Kenneth lah ya Iya. kalau di hotel tuh. Nah, untuk fasilitasnya sendiri itu kasurnya sih menurut gua ya tergantung sih, kalau hotelnya sama glampingnya sama-sama ada kenyamanannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh Bobo Cabin sama hotel bintang 4 gitu ya, misalnya ya, kemarin kayak ini bisa atau Citadine segitu, menurut gua sama-sama nyaman sih kasurnya. Cuman ya untuk glamping kalau lu sama temen lu gitu-gitu biasanya itu dia nggak ada menyediakan yang twin bed gini-gini, malah kalau ada itu dia entah untuk 4 orang sekaligus kayak 2 bed besar gitu kayak di Bobo Cabin, atau ya dia biasanya tempat orang yang untuk ya double bed aja gitu untuk kenyamanan kasurnya. Tapi menurut gua sama-sama nyaman sih, sama-sama berkualitas untuk kasurnya gitu. AC-nya juga sama-sama dingin. Untuk kamar mandinya memang lebih luas biasanya. Tapi Bobo Cabin pakai AC juga. Walaupun meskipun di alam di atas juga pakai AC juga. Pakai AC juga. Tapi tergantung sih, ada yang nggak pakai, ada yang enggak ya. Maksudnya kan itu suasananya udah dingin juga. Kalau cabin sih yang gue rasain pakai mulu selama ini ya. Untuk kamar mandi juga lebih luas biasanya ya untuk hotel ya, mungkin karena dia tempatnya juga ada gedung sendiri gitu dibanding sama cabin gitu. Tapi untuk fasilitasnya itu sama-sama aja, ada water heater, ada ini, ada itu, semua lengkap juga gitu ya. Dan untuk yang lainnya itu kalau di hotel biasanya ada room service kayak 24 jam gitu. Biasanya kalau di Bobo Cabin itu dibatasin jamnya sampai jam 10 malam gitu-gitu ya. Nah, begitu sih untuk fasilitas. Jadi ya kalau glamping itu dia malah kayak ada keunikan lain, misalnya itu view-nya iya view-nya, terus ada keunikan tempatnya itu kan bukan gedung gitu kan, misalnya kayak cabin gitu, kayak tenda gitu, kayak ada kayak bulat-bulat di atas danau gitu. Gue pernah gitu kan, beda lah ya. Iya, entah lantainya juga dia kayu atau tempatnya gitu-gitu. Nah, tantangannya itu biasanya itu kalau suhu sih menurut gue ya
nggak ada pemanas sih biasanya ya. Cuman ya ada selimut gitu kan, dan juga kayak masih terkontrol. Tapi nggak ada api unggun gitu-gitu. Ada bawa cabin gue pernah ada api unggun gitu-gitu, dan untuk kayak serangga gitu-gitu ya itu Minusnya kayak itu di ya. Kintamani gitu-gitu ada kayak lalat Lalat. gitu, terus apa gitu. Nah itu ya gara-gara itu kalau udah malam muncul serangga gitu biasanya ya udah masuk ke dalam aja gitu. Sementara kalau di hotel kan ya nggak masuk ada apa-apa, gitu. kita di gunung Iya. sendiri gitu kan. Nah jadi itu sih menurut gua untuk fasilitas dan kenyamanannya. Menurut lu gimana antara yang dua itu? Kalau menurut gua kalau emang kita mau ngambil view, kita baru bangun terus ngeliat view itu gua glamping. Kalau Camping gua ya, apalagi kan kita berwisata gitu. Iya, Apalagi lu itu biasanya di kota mau lepas dari gedung-gedung, mau alam-alam alam-alam gitu, mau melepas penat gitu ya. itu glamping. Glamping ya. Tapi kalau misal lu mau bener-bener yang full fasilitas itu dulu di hotel gitu. Karena dia tuh udah bener full fasilitas. Contohnya kayak misalnya room service nggak dibatasin. Kalau di hotel kan room service-nya 24 jam gitu loh. Ya. Itu sih. Tapi kalau menurut lu buat estetika gitu, Instagramable gitu-gitu. Ya, satu kan bisanya hotelnya ini unik interiornya gitu-gitu kayak entah yang kemarin ada perpustakaan yang kayak perpustakaan yang di Harry Potter atau di Korea atau Iya. kayak kolamnya itu infinity pool atau apa gitu. Tapi ya tetap ya biasanya kalau hotel infinity pool juga view-nya itu ya kota gitu kan. Ya itu sih kalau Instagramable-nya juga dua segmen yang berbeda gitu kan. Karena ya satunya itu bisa untuk dari desain interiornya, desain kamarnya, desain gedungnya, desain fasilitasnya. Satunya itu ya, dia menonjolkan ya unik, ada cabin ada apa tapi di alam gitu. Iya, benar. Menonjolkan view-nya gitu ya. Tapi kalau menurut gua kalau Instagramable istilahnya kayak misalnya cek outfit gitu-gitu, ya itu gua maunya di glamping sih. Gua milihnya di glamping. Pasti bakal di glamping. Lebih alam. Iya lebih alam dan Anak apa? Anak gunung nih bos, Anak gunung. hiking nih bos. Yaudah, ayo. Ya, Sekarang. belum siap. Ah. Kalau lu apa? Kalau lu sendiri? Kalau gue sih tergantung sih ya, kayak kalau hotelnya itu gitu-gitu boleh, tapi kayak kalau gue udah kayak bos kayak penat gitu lihat macet, lihat kendaraan, lihat polusi, pengen sejuk, pengen alam, pengen udara seger gitu, glamping. Tapi overall gue lebih ke hotel. Tetapi kalau misalnya gue udah penat kan hotel juga biasanya itu ya dia dekat jalan yang mudah diakses gitu, Ya. bukan kayak Bobo Cabin itu kayak jalannya nggak aspal biasanya gitu kayak ya tadi puncak gunung di dalam kebun teh gitu kan, atau tempat glamping lainnya juga biasanya itu dia agak susah aksesnya gitu tapi emang jadinya sepi, sejuk, sunyi gitu kan. Jadi ya tergantung lagi pengennya gimana saat itu gitu. Kalau lu udah penat banget dengan suasana kota, ya glamping gitu kan. Nah, untuk aktivitas dan pengalamannya sendiri sih, ya itu kayak gue bilang itu, misalnya kan pas Bobo Cabin ada kayak bakar marshmallow, ada suara burung, ada apa Udaranya gitu, seger udaranya banget ya. seger gitu kan. Dengan cuacanya enak banget sih view-nya. Ya tergantung Bobo Sambil Cabin-nya juga ngopi. gitu ya. Mereka juga ada kayak menyediakan Uno gitu-gitu, main sama teman-teman Oh, iya? gitu-gitu. Iya ada gamesnya gitu-gitu, ada kayak ATV gitu-gitu. Tergantung Bobo Cabin-nya juga ada banyak aktivitas juga ya kalau glamping menurut gue ya. Selain bakar-bakar gitu ada kayak bakar-bakar daging, ada shabu-shabu gitu-gitu. Banyak sebenarnya aktivitasnya Bobo Cabin. Tapi kalau Kita nggak pernah ya. Nggak, belum. Kalau bicara soal TV itu TV-nya smart TV. TV-nya di Bobo Cabin itu ada TV-nya nggak ya? Ada nggak? Nggak ada seingat gue. Nggak ada. Nggak ada, Cok. Berarti pure kamar doang. Pure kamar yang lu lihat itu ada pemandangan, ada jendela besar gitu, terus ada kayak tablet gitu yang nggak bisa diambil ya, kayak lu bisa ngatur lighting, Oh, ada iya. Bluetooth speaker gitu kan. Oh tapi nggak ada TV, nggak ada. Nggak ada sih gue TV-nya. Bobo Cabin nggak punya TV, nanti kita coba tunjukin interior kamar Bobo Iya. Cabin. Tapi nggak ada Bobo Cabin selama ini, gue nggak pernah merasa ada connect ke TV gitu-gitu. Tapi mereka punya kayak Bluetooth satu ruangan, ada lighting, ada kayak suara burung yang bisa dibikin suara apa gitu-gitu ya. Jadi ya gitulah. Soal biaya sih sebenarnya kayak Bobo Cabin ini, misalnya di Kintamani gitu-gitu, gue
bukan puncak musim libur, bisa dibawa di atas ya 500-an gitu-gitu sih. Jadi kayak worth it banget menurut gue. 500-an. Jadi ya glamping itu juga bisa. Itu kalau 500-an itu udah dapat apa aja? Itu dia ada kayak kolam air panas gitu di luar, terus kayak ya kamar biasa gitu-gitu, maksudnya tapi ada view-nya gitu-gitu. Dan ya udah dapat ada pantry juga kalau lu mau, entah minum entah apa, dispenser ada di situ, ada kompor gitu-gitu juga. Tapi di dalam kamarnya ada Enggak, kompor. ada kayak pantry bersama gitu Oh, di atas gitu. Jadi ya menurut gua sama-sama worth it sih. Dan untuk hotelnya juga kalau kita bandingin dengan ya ini kan nggak selengkap itu ya, kita Ya. bandingkan dengan bintang 3 atau bintang 4 juga. Ya menurut gua juga yang misalnya Sama kemarin hotel. si Tadin satu yang Ya. ini gitu ya sama-sama worth it juga sih menurut gua ya. Cuman ya kalau kita bandingkan misalnya untuk Ibis ini 800 dengan fasilitas gini-gini enak ya, tapi kayak lebih wow gitu, lebih seger, lebih sejuk, lebih refreshing gitu kalau ke alam gitu sih. iya benar. Ya. Jadi gimana menurut lo kalau soal itu, dan kayak kita coba nih ke kesimpulan aja gitu ya. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua, kalau misalnya pilih konten buat konten sih ya, itu gua pilih glamping. Glamping. Iya, karena untuk view-nya, alamnya itu dapat banget. Kalau untuk buat konten ya. Iya. Kalau lu bawa keluarga gimana? Lu Kalau pilih bawa mana? keluarganya berapa orang tapi? Misalnya di satu keluarga deh istilahnya. Satu keluarga berapa orang? Cok? 5 orang, 4 orang. Itu lu pilih glamping tuh apa hotel? Glamping juga masih bisa sih, yang gue bilang ada kayak 2 bed besar gitu kan masih bisa masuk tuh untuk glamping ya. Iya. Hotel juga masih apa. Jadi sebenarnya tergantung nih keluarga lu lagi pengen untuk melihat perkotaan atau kayak wisata di kota tertentu, atau pengen refreshing alam gitu ya. Oh. Jadi ya itu sih tergantung yang itu Berarti sih. tergantung kondisi juga ya, tergantung situasi juga ya. Tergantung situasi juga ya. Tapi overall menurut gue ya lebih ke glamping sih, karena di glamping itu kayak misalnya yang gue cabin di Sumba gitu ada aktivitas berkuda gitu-gitu, jadi kayak lebih cocok gitu sih menurut gue untuk kalau misalnya liburan itu apalagi sama keluarga gitu ya. Untuk yang lebih banyak aktivitas, karena kalau di hotel biasa ya udah ada playground, ada kolam, ada gym sama spa juga, bukan untuk anak-anak banget gitu kan, bukan untuk keluarga gitu kan. Jadi ya keputusan gue itu untuk keluarga ya lebih condong ke glamping, tapi tergantung balik ke keluarganya apakah mereka maunya di kota aja gitu ya. Oke, kalau menurut kalian tuh gimana guys? Jangan lupa komen, Like dan subscribe.